Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianti beserta teman saya Ibu Ratnawati dari CGP Angkatan 11 akan mempraktekkan sebagai coach dan coachee pada kesempatan ini. Baik, kami berdua akan mempraktekkan coach dan coachee-nya. Assalamualaikum Ibu Ratnawati, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini agak kurang semangat gitu ya, Bu. Karena Iya, dari saya lihat pun wajah Ibu agak galau-galau gitu ya Bu ya. Ada masalah Ibu? ada Bu tuh lah. Ini kan saya cerita sedikit lah, Bu. Ada masalah tentang di sekolah saya gitu kan, Bu. Iya, Kepala sekolah tuh kan menuntut saya kan sekarang saya ini kan megang kelas 6. Jadi untuk tahun ini menuntut saya harus 100 kelulusannya harus 100%. Sementara iya. ada anak yang yang tidak hadir. Makanya saya pusing ini, Bu. Oh Kira-kira iya Bu Ratnawati, bisa Ibu ceritakan detail masalahnya? bisa, Bu. Cuman ini ini Ibu mengganggu nggak, Bu? Saya ingin curhat sedikit, jadi siapa tahu ada solusi dari Ibu atau pencerahan dari Ibu lah. Kayak mana, Bu? Eh, nggak apa-apa, saya sih oke-oke aja Bu. Saya lagi nggak ada kegiatan untuk saat ini. Silakan Ibu kalau Ibu mau curhat nih ya. Iya. Makasih Bu atas waktunya mendengarkan unek-unek saya lah nih. Ini bukan saya di kelas 6 itu ada anak saya 2 orang kan. Yang satu kemarin itu kecelakaan, udah 5 bulan ini belum masuk sekolah. Sementara Iya, nilainya kan saya nggak bisa mengumpulkan dari mana saya harus mengambil nilai. Sementara anak yang satu ini tadi ini malas sekolah. Kalau kita hubungin tidak ada respon yang pertama kan. Saya ini pusing Bu, inilah yang saya pusingkan. Sementara tuntutan dari kepala sekolah bahwasannya sekolah kesennya harus lulus 100%. Maka sampai sekarang ini saya galau Bu. berarti bisa Ibu ceritakan lagi sedikit apa penyebabnya anak-anak ini tidak bisa masuk sekolah? Itulah Bu, yang pertama tadi ini mungkin kan anak ini udah 5 bulan dia kemarin itu ketabrak dari naik Honda dia kan, jadi kakinya patah, ada tulang yang retak situ. Jadi kan mungkin menurut dokter tuh dia selama 5 bulan tidak boleh, maksudnya jalan apalagi jaraknya agak jauh dari sekolah kan. Jadi kemungkinan dia harus belajar secara daring. Iya, iya. Jadi saya bingung ini, sementara kan kalau kita khususkan untuk satu anak kan nanti takutnya cemburu sosial, seperti itu kan Bu. Tapi tuntutan sekolah kan harus ini semaksimal mungkin. Terus yang kedua ada anak yang satu lagi itulah Bu, dia mungkin malas sekolah. Yang pertama ini anak keluarga broken home. Jadi kendalanya orang yang tuanya tidak ada peduli. Jadi saya Iya. mau kemana ini, mau langsung datang ke tempat orang tuanya, takutnya nanti bermasalah gitu kan. Tapi kalau nggak saya datangi, kayaknya tidak ada permasalahan ini tidak ada terjawab gitu Bu. Jadi saya bingung. Baik Bu, dari cerita Ibu Ratna tadi, bahwa anak-anak Ibu ini kecelakaan, tetapi Bu Ratna harus memenuhi target 100% ya kelulusan untuk Iya tahun ini betul. ya. Berangkat dari masalah itu, apa sih Bu yang Ibu Ratna inginkan sekarang ini? Saya menginginkan bukan karena tadi tuntutan juga, saya menginginkan bahwasan anak ini bisa ikut ujian minimal karena ini kan udah hampir sedikit lagi kita ujian. Ya, Semester 2 ini kan, jadi harus benar-benar ada nilai. Saya juga udah berusaha dengan cara mengirim soal gitu kan ke anak-anak, saya cari nomor HP-nya gitu orang tuanya, saya hubungin. Karena waktu itu saya tidak sempat datang ke rumah si anak gitu kan. Jadi saya melalui dari WA, cuman saya kasih soal sepertinya anak sampai sekarang ini saya tunggu tidak ada dikerjakan gitu. Maksudnya jawabannya tidak ada. Ini yang saya membingungkan. baik Bu. Bisa Ibu jelasin maksud dengan nilai yang berkualitas seperti apa ya yang mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal terdasar kemampuan mereka.
karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan ya Bu ya. Iya, Selain itu mereka harus mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah Ibu rencanakan semester ini ya Bu ya. iya betul. Eee eee, apa sih solusi dari Ibu untuk mereka Itulah bisa gini Bu, itu solusi saya kan, saya selalu datang. Yang pertama saya pendekatan dengan kedua orang tuanya. Yang pertama dulu, terus saya datang ke rumahnya, saya minta tolong juga kepada orang tuanya. Kebetulan kalau memang saya mengerti orangnya kurang paham, orang tuanya kurang mengerti pelajaran, saya minta tolong sama kakaknya atau abangnya dalam rumah itu. Jadi sehingga si anak tadi ini Bu maulah belajar, setidaknya dia paham. Maka saya bilang kalau yang tidak mengerti boleh telepon saya atau kontak saya akan menjelaskannya. Apabila ada waktu luang saya akan bersedia mengajarkan ke rumahnya gitu Bu. baik Bu, apakah, ini sudah Ibu kerjakan atau bagaimana? Alhamdulillah udah saya jalankan. Dengan ada metode seperti ini, si anak juga lebih paham walaupun tidak 100% adalah perubahannya Bu. Ya, bagus Bu. Eee pendekatan apa yang Ibu lakukan untuk mereka Bu? Itulah saya pendekatannya secara pertama saya harus mendekatkan dengan cara saya datang ke tempat orang tuanya. Habis itu saya yang mengajak rekan sejawat saya untuk bersama-sama gimana sih cara menyelesaikan masalah ini. Seperti itu Bu. Saya minta tolong juga kepada teman-teman saya bahwasanya kalau waktu saya tidak sempat saya minta bantu sama teman-teman saya gitu Bu. Wah, mantap ya Bu, ide yang bagus ya Bu ya. Alhamdulillah. Eee, kapan Bu, mulai dilakukan kegiatan ini? Alhamdulillah Bu, udah berjalan sekitar 2 bulanan lah gitu Bu. Baguslah Bu. Jadi Ibu harus tetap semangat ya Bu, biar anak-anak harus, belajar, mau ke sekolah, semangat supaya kelulusannya mencapai 100%. Semangat ya Bu Ratna ya. Alhamdulillah. Makasih Bu, waktunya ya Bu. Ya, sama-sama Bu Dengan Ratna. ada Ibu tadi nih solusi saya udah terpecahi masalah saya. Semangat ya Bu Ratna menjalankan tugasnya sebagai seorang guru harus semangat. Oke, makasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam.